Itu karena apa? Disorientasi. Yang buat begitu siapa? Orang alim. Uniknya lagi tertipu karena fulus. Kalau tak ada fulus, tidak mungkin Bapak Ibu. Begitu berat musuh kita hari ini karena kita berhadapan dengan orang-orang yang munafik. Dan orang-orang munafik itu mereka berada dalam tingkat kecerdasan. Memang tinggi-tinggi cerdasnya, Pak. Tingkat kecerdasannya tinggi-tinggi, pintar-pintar. Itu yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Kalau ada sarjana S1 yang ngomong, kemudian yang sudah S3 ngomong, saya sangat yakin sekali kalau kita tertipu kalau kita lebih mendengarkan yang S3 daripada S1. Yang kita takutkan begitu. Kadang-kadang S1 kita anggap Gus Baha itu tidak ada S1, S2, S3-nya. Itu termasuk salah satu ulama tafsir di dunia. Anggota tafsirul Quran di dunia. Itu tidak ada S1, S2 dan tidak, mohon maaf, tidak lulusan dari Timur Tengah. Gus Qayyum sama. Gus Qayyum itu bukan, tidak ada S1-nya itu. Tapi mereka lama di dalam pesantren. Mereka mengaji. Ini tiba-tiba baru setahun 2 tahun ngaji, dah habis kita dibuatnya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Kita lanjutkan kajian kita ulama su. Ada beberapa poin, insyaallah mudah-mudahan beberapa pertemuan yang akan datang insyaallah bisa kita selesaikan materi ulama su, atau sebenarnya nggak enak juga ngomongnya ulama su gitu ya. Tapi dalam bahasa lain ada yang disebut dengan al-waliyur rahman dan waliyus syaitan. Dia ada 2 wali itu disebutkan dalam kitab karangan Syekhul Islam Abdul Abbas. Kata beliau, wali itu terbagi 2, al-waliyur rahman dan al-waliyus syaitan. Jadi ala wali rahman, walinya Allah, kemudian ada yang disebut dengan walinya syaitan. Apa perbedaan walinya Allah, waliullah dan walinya syaitan itu? Itu terletak pada hati dan keimanannya. Yang bisa menentukan siapa karakternya. Bagaimana kita bisa melihatnya dari ibadahnya? Bagaimana kita bisa melihatnya dari akhlaknya? Bagaimana kita bisa melihatnya dari sifat-sifat duniawinya? Maka di situ kita bisa melihat ini waliullah atau waliyus syaitan. Atau bahasa lainnya, apakah ini ulama ar-rabbani atau ulama su. Dia ada al-ulama atau alimur rabbani. Kata Ali bin Abi Thalib, alimur rabbani. Kemudian ada yang mengatakan al-alim atau ulama su. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di ayat yang awal tadi kita katakan ada dalam surat Al-Baqarah tadi kita bacakan 174 itu, ada orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami berikan, kami turunkan kepada mereka dari kitab, dari ayat-ayat Allah. Allah turunkan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka pelajari itu ayat-ayat Allah. Kata Imam As-Suyuti, ayat-ayat Allah yang turun kepada diri mereka, mereka pelajari dengan baik. Tapi kemudian ada ayat selanjutnya, wa yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Mereka mempelajari ayat-ayatnya Allah untuk diri mereka pribadi. Mereka pelajari ayat-ayatnya Allah tadi untuk kepentingan mereka sendiri. Kapan mereka akan memberikan apa yang mereka miliki? Ketika mereka sesuai atau sejalan dengan kontrak yang mereka ajukan. Oh, kalian mau ilmu dari saya? Ya. Tapi kalian harus membayarnya. Kalau kalian tak bayar, saya tak kasih ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud ayat di situ? Ya, ayat di atas tersebut. Kata ayat tersebut, ada orang-orang yang menyembunyikan ilmu dia. Dia memang tak mau kasih. Emang dia tak mau kasih. Karena ilmu ini mahal. Karena tak semua orang punya ilmu ini. Nah, itu bahasanya. Oh, tidak bisa. Ini hanya saya yang bisa. Sehingga dia tak mau ajarkan ilmu tersebut ke orang lain. Contoh ilmu pelet, itu ilmu mahal itu. Ilmu pelet itu ilmu mahal. Tapi mintanya bagaimana? Nah, pandai-pandailah cari. Ada dengan cara menuntut.
Tapi bapak ibu tak perlu pelet-pelet lagi. Itu tak baik. Ilmu pelet itu tak baik. Ada yang mempelet anak orang dengan surat Yusuf, kata dia. Dibacanya surat Yusuf, tunduk orang itu. Itu setan juga itu. Artinya apa? Banyak orang-orang yang memanfaatkan ayat-ayat Allah tadi untuk kepentingan. Dia punya ilmu. Misal dia mengerti bagaimana di dalam Al-Quran, dia punya ilmu Al-Quran. Dia mengerti bagaimana seseorang itu terbentuk akhlaknya dengan Quran. Dia tahu bagaimana caranya menghafal Quran dengan mudah. Itu ilmu. Tapi dia tak kasih ke orang lain. Artinya dia, kalau anda mau ilmu ini, silahkan. Tapi anda harus bayar. Artinya adalah orang-orang yang kemudian menyembunyikan atau orang-orang yang meletakkan sesuatu di belakang ilmu demi kepentingan. Maka bahasa Allah dalam Al-Quran, innalladzina yaktumuna, sesungguhnya nanti ada orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat kami, kata Allah, ilmu yang kami berikan kepada mereka, tapi kemudian mereka sembunyikan. Ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 174 tadi. Tapi kalimat selanjutnya yang menjadi masalah bagi kita adalah kalimat selanjutnya, wa yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Ada kemudian orang-orang demi kepentingan dunia, kata Allah, mereka perjualbelikan agama kami. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelak akan muncul, kata Nabi, orang-orang yang menjadikan agama tadi untuk mencari kepentingan dunia mereka. Seperti yang Allah katakan, yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Mereka perjualbelikan agama kami dengan harga yang murah, harga yang sederhana. Artinya agama Allah dibandingkan dengan satu dunia itu lebih murah. Sebenarnya apa? Agama Allah itu tak bernilai. Agamanya Allah tak berni. Kita ambil contoh begini. Ini contohnya. Ketika ada orang mengatakan haknya perempuan dan laki-laki dalam waris itu tidak 2:1, harusnya 2:2 atau 1:1. Itu harusnya. Bapak Ibu sepakat atau tak sepakat? Kalau tak ada yang jawab berarti sepakat. Harusnya secara akal dan logika manusia, secara keadilan, mereka berkata, ini orang yang ngomong juga ngerti agama. Kata mereka, harusnya itu warisan itu laki-laki perempuan bukan 2:1, tapi 2:2 atau 1:1 atau 0:0. Kalau 2:1 itu tak adil. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini kemudian dilatar belakangi oleh orang-orang yang mengerti agama, tapi dengan tujuannya adalah mereka ingin mencari manfaat dari hasil penjualan agama tadi. Apa manfaatnya? Dunia, popularitas, duit. Sehingga ketika ide dan gagasannya bertentangan dengan Al-Quran, dalam Al-Quran kan 2:1, 2:1. Kemudian dia mengutarakan 2:2 atau 1:1. Dia tulislah tulisan tersebut, dia sebarkan. Kira-kira tenar atau tak tenar orang itu? Tenar. Kenapa dia tenar? Karena dia sudah menentang Allah. Karena dia menginginkan bahwa harusnya orang-orang manusia seperti kita ini berpikir seperti dia. Tidak boleh namanya 2:1, itu tidak adil, kata mereka. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini kemudian Bapak Ibu menjadi pandangan kalangan-kalangan, mohon maaf, yang cukup berilmu. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah keadilan. Sehingga ketika mereka mengatakan 2:1 tidak adil, secara tidak langsung mereka sedang menentang syariatnya Allah. Sampai sini paham? Demi apa? Demi ketenaran. Demi apa? Demi duit. Demi apa? Demi tulisan berharga menurut mereka. Artinya mereka mengangkat akal mereka, berpikir lebih, tapi kemudian mereka menentang Allah. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini kondisi hari ini. Kemudian ada orang-orang yang mengerti agama.
Mereka katakan hukum adat lebih tinggi daripada hukum Al-Quran. Mereka mengerti agama. Al-Quran itu tidak bisa lagi dikoreksi. Anda manusia yang menulis Al-Quran itu Allah, tidak perlu koreksi. Sampai sini paham? Tidak perlu kita mengkoreksi Al-Quran. Yang perlu kita koreksi adalah otak kita, sehat atau tak sehat. Baik, yang kedua. Yang ketiga, contohnya, ada kemudian orang-orang yang mengatakan let's be gay LGBT. Sudah umum lah permasalahan ini, sudah sering kita bahas dan sering kita angkat. Orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang let's be gay, kemudian biseksual, transgender itu dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Al-Quran tidak pernah menentang bawaan mereka. Al-Quran tak pernah menentang perbuatan mereka. Al-Quran cinta perbuatan mereka, padahal Al-Quran mengutuk perbuatan mereka. Ada orang-orang yang menjual itu dengan menentang syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepentingan. Kalau ide ini dijual, maka akan mendapatkan. Baik, yang ketiga. Yang keempat, permasalahan agama saat ini yang dijual apa? Agama. Bagaimana yang satu dan yang lain harus terpecah belah. Kalau sudah terpecah belah, mereka punya kepentingan di belakang itu. Tapi yang mecah siapa? Orang Islam itu sendiri. Ada orang-orang yang disebut dengan Islamophobia. Orang-orang yang memang tak suka dengan Islam itu tak suka dia. Tapi justru kemudian yang saat ini mudah kita temui orang Islam yang tidak suka dengan Islam itu sendiri. Kalau non Muslim tak suka dengan Islam itu biasa. Normalnya begitu. Tapi ada Islam tak suka Muslim, tak suka dengan Islam itu sendiri. Ada orang yang pakai kerudung, dia celah, sok suci. Pertanyaannya adalah lebih baik pakai kerudung atau tak pakai kerudung? Ini ada bahasa yang kemudian diperjualbelikan. Lebih baik kami tak berkerudung, akhlak kami baik, daripada berkerudung akhlaknya kayak setan. Ini bahasa, itu bahasa yang sangat-sangat salah. Tak ada betulnya sama sekali. Yang baik itu apa? Akhlak baik, kerudung baik. Sampai sini paham Bapak Ibu? Berkerudung membuat mereka berakhlak mulia. Akhlak mulia, berkerudung juga bagian daripada akhlak mulia. Sekarang ada orang yang kemudian celana cingkrang, pakai jubah, sholat di masjid 5 waktu, mulutnya kayak setan, kata dia. Ini bukan bahasa, ini bahasa yang diperjualbelikan. Artinya apa? Lebih baik orang tidak pakai kerudung. Mohon maaf bahasanya. Lebih baik tidak pakai kerudung tapi berakhlak daripada berkerudung tapi tak punya akhlak. Ingat bahasa ini. Apa yang kemudian terjadi dengan bahasa ini? Yang terjadi dengan bahasa ini pembodohan. Tidak ada yang lebih baik. Tak pakai kerudung memang tak baik. Tidak ada orang perempuan tak pakai kerudung kemudian masuk surga, itu tidak ada. Allah katakan pakai jilbab, tutup. Berarti kita harus. Kalau ada orang yang menentang perintah Allah, kira-kira masuk surga apa tak masuk surga? Kalau dia tobat masuk surga, kalau tak tobat ya belum tentu masuk surga. Sama laki-laki juga. Solatnya lima waktu di masjid, kata dia. Lebih baik aku solat di rumah tapi akhlakku baik daripada solat di masjid tapi mulutnya masih mencaci. Nggak, itu nggak baik Pak. Sama sekali perkataan itu tidak ada baiknya sama sekali. Pergi haji, bolak-balik pergi umrah, tapi kelakuannya masih kayak gitu juga, masih suka pakai celana pendek, mending tak pergi haji sama sekali, apa gunanya, kata kita. Sampai sini paham PB? Salah, tak ada kalimat itu salah. Kenapa saya katakan salah? Kita sedang dibodoh-bodohi dengan kalimat itu. Sekarang sedang rame. Apa sedang rame sekarang? Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya, ini yang kelima. Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya mengatakan ucapan selamat Natal atau agama lain haram. Siapa yang tak sepakat angkat tangan Bapak Ibu? Masih banyak yang tak sepakat. Bahkan yang tak sepakat itu dari kalangan-kalangan ulama juga. Orang-orang yang mengerti agama. Wallahu alam, kalau betul karena ijtihad mereka atau ijtima' mereka tak ada salah. Tapi kalau karena kepentingan yang berada di belakang mereka, itulah yang disebut dengan ulama su. Ada orang-orang yang kemudian mengemukakan argumentasi menolak fatwa haram tersebut karena ada unsur kepentingan.
Tapi kalau bukan karena unsur kepentingan, perbedaan kita ambil, tak ada masalah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan tertipu. Saya mengatakan lebih baik kita mengikuti fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Ini fatwa li umum. Keumuman fatwa ini untuk kita semua. Kenapa? Karena kita bukan orang yang mengambil fatwa. Yang berhak mengambil fatwa siapa? Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian muncul kelompok-kelompok yang kemudian mohon maaf, mereka tak setuju dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan ucapan-ucapan demikian. Sekarang pertanyaannya adalah, andai kata yang menolak itu adalah para alim, mengerti agama, karena dorongan kepentingan atau unsur toleransi dan lain sebagainya, ada unsur yang kemudian mereka sembunyikan, maka sesungguhnya mereka adalah ulama su. Tapi kalau ada unsur-unsur ijtihadi yang memang harus mereka kedepankan, itu kemudian menjadi bagian daripada perbedaan pendapat. Kita tak boleh mencaci maki. Sekarang bagaimana kita tahu? Insya Allah Allah bukakan yang hak, dan Allah yang batil tetap batil, yang hak tetap hak. Akan Allah tunjukkan yang batil tersebut. Yang hak Allah tunjukkan, yang batil Allah tunjukkan. Kita tinggal tunggu saja. Siapa orang-orang yang punya permainan di belakang itu? Kalau niatnya baik, dalam ijtihad itu, dalam ijtima' itu tak ada salah. Dalam ijma' tersebut alhamdulillah. Tapi kalau niatnya buruk, kemudian untuk tujuannya menggerogoti para alim ulama kita dengan fatwanya, maka sesungguhnya mereka ulama su. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Ada kemudian yang keenam, contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Fatwa keharaman khamar. Fatwa keharaman khamar. Sudah jelas-jelas Allah katakan sesuatu yang memabukkan itu haram. Bagian daripada itu adalah adanya minuman-minuman keras, narkoba, narkotika, tuak, minuman susu yang dipermentasikan di atas yogurt. Jadi susu dipermentasikan jadi yogurt. Yogurt itu kalau dipermentasikan lagi itu jadi sesuatu yang bisa memabukkan. Air nira kalau tak salah, itu kalau didiamin lebih lama 1 pekan lagi, itu dah jadi. Itu yang minum tuh tak tahu tuh entah nampak atau tidak istrinya lagi tuh, yang nampak istri orang. Nah kemudian apa yang ingin saya sampaikan? Yang saya sampaikan di belakangnya Bapak Ibu, ada kemudian kelompok-kelompok yang kemudian mendiskreditkan ini, mohon maaf, mengatakan ini berbeda dengan khamar. Artinya kalau berbeda dengan khamar itu perlu hukum baru. Apa hukum baru? Ya bisa halal bisa haram. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sementara Allah mengatakan sesuatu yang kemudian memabukkan itu mesti haram. Maka alkohol itu haram apa tak haram? Alkohol haram apa tak haram? Haram, tapi bagi kesehatan pengecualian. Bagi kesehatan artinya untuk pencucian alat-alat kesehatan itu butuh alkohol. Dan itu oleh para ulama tidak seutuhnya diharamkan, tapi ada yang kemudian diperbolehkan dengan tingkat persenan yang tertentu. Pakai baju yang kemudian ada alkoholnya, boleh apa tak boleh? Minyak wangi, mohon maaf, pakai minyak wangi tapi ada campuran alkoholnya, boleh apa tak boleh? Bapak Ibu, boleh apa tidak? Ini meragukan nih, karena banyak yang pakai minyak wangi yang pakai alkohol kayaknya nih. Lebih bagus Ustaz, lebih awet, lebih harum. Kalau pakai minyak wangi non alkohol tuh kayak serasa apa namanya, minyak apa namanya itu, minyak senyong-nyong kata dia, kayak serasa umur 70 tahunan gitu deh. Ini susahnya kita sekarang tuh begitu. Nah apa kemudian yang akan Allah berikan kepada mereka? La yukallimuhumullah, kata Allah yang pertama, Allah tak akan ajak mereka berbicara. Yang kedua, la yuzakkihim, Allah tidak akan mau mensucikan mereka. Kalau ada orang-orang yang mengerti agama tapi mereka sembunyikan ilmu mereka, tapi mereka jadikan ilmu mereka untuk mencari kepentingan dunia, ilmu agama, apa kata Allah? Mereka tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, bagi mereka yang ketiga azab yang sangat pedih. Tapi kemudian ada yang keempat. Apa kata Allah yang keempat? Mereka ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar, sesungguhnya apa yang mereka dapatkan dari hasil mereka tadi. Misal ada orang yang menjual agama, menjual fatwa,
Kemudian dapat tuh, mohon maaf, kalau ada jual fatwa misalkan harganya 40 juta. 40 juta dia dapat karena jual fatwa tadi, misal. Fatwa jual label halal misal. Misalkan ada warung makan, tapi dia pengen dapat ada produk baru, pengen dapat label halal. Karena pengen dapat label halal, dulu kan susah. Harus melalui dua. Kalau tak salah Dinkes satu lagi kalau tak salah BPOM dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi dua, susah tuh dapatnya. Nah, muncullah mohon maaf, ada yang kemudian bermain dengan gaya tersebut. Sehingga begini Bapak Ibu, orang yang menjual fatwa untuk mendapatkan label halal kek atau untuk diperbolehkan kek dari apa yang mereka perbuat, kemudian dia terima dapat label halal. Nah, orang yang memberikan label tersebut, misalkan dia dapat 40 juta, semua 40 juta kemudian dia berikan, dia makan, dia kasih ke anak istrinya. Apa yang sudah mereka makan, mereka masukkan ke dalam perut mereka. Sesungguhnya mereka sedang memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Ada 4 ancaman Allah bagi mereka. Berat nih Bapak Ibu. Jadi memang ulama su' itu berat kali. Sebenarnya tak ada enak-enaknya memang. Di dunia dicela orang, dicaci maki orang, tapi mohon maaf, ya kadang-kadang dalam situasi tertentu memang nikmat itu. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika menerima duit tadi, wah enak kan, 40 juta misal. Tapi kemudian ternyata mereka memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka, seperti memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Sadis atau tak sadis itu? Ada yang mau seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada. Saya yakin kita tidak ada yang mau demikian. Kenapa? Karena Allah sangat mencela dan mencaci maki demikian. Baik, ada 4 ancaman. Yang pertama, la yuzakkihim. Yang kedua, la yukallimuhumullah. Yang ketiga, bagi mereka azab yang sangat pedih. Apa korelasi apa maksudnya Allah azab sangat pedih tadi? Azab yang sangat pedih itu cuma satu tempatnya Pak, neraka jahanam. Masuk mereka dalam kategori sifatul munafiqin. Mereka sudah masuk dalam kategori manusia munafik. Itu yang kemudian harus kita perhatikan. Yang sulit itu menentukan apa nih orang munafik atau tidak. Itu yang susah Bapak Ibu. Kalau mudah kita menentukan mana yang munafik dan tidak, itu enak kita. Baik, lanjut. Yang kemudian kita lanjut pembahasan kita yang kemarin, kita lanjut nomor yang kelima, ciri-ciri orang-orang yang dikategorikan ulama su', memanipulasi kebenaran demi mendapatkan keuntungan duniawi yang sedikit. Sudah kita bacakan tadi. Tapi dalam ayat yang lain, tsumma yaquluna hadza min indillahi yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Bapak Ibu boleh cek di dalam Al-Quran, kalimat yashtaruna bi ayati tsamanan qalilah banyak. Itu banyak. Ternyata kita sudah korelasikan itu. Kenapa ayat yashtaruna bi ayati tsamanan qalilah di dalam Al-Quran itu Allah ulang? Karena kejadiannya serupa. Kejadiannya serupa, hanya saja pelakunya berbeda. Apa maksudnya? Allah turunkan ayat itu agar mengingat bagi kita, karena kelak ada manusia-manusia yang memperjualbelikan agama demi kepentingan mereka. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Apa contohnya? Panti asuhan. Bapak Ibu boleh cek di Pekanbaru ini, cari harus dicari. Ada panti asuhan, mereka jual anak yatim, mereka jual anak-anak itu untuk mencari kepentingan mereka. Itu panti asuhannya banyak yang tidak ada isi anaknya. Ada juga panti jompo. Itu panti jompo, orang yang jomponya tak ada, pantinya ada, yang punya ada. Kemudian mereka jual tuh Pak, mohon maaf, mereka jual. Ini sama dengan menjual manusia merdeka. Sama dengan menjual manusia merdeka. La yukallimuhumullah kata Allah. Yang kedua itu menjadi musuh Allah paling berat di hari kiamat nanti kata Allah. Itu musuhku kata Allah. Dalam hadis kursi, 3 golongan yang bakal menjadi ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kelak akan menjadi musuh kata Allah. Yang ketiga adalah, di antara 3 itu salah satunya adalah orang-orang yang menjual manusia merdeka. Ada. Itu tadi. Mereka jual tuh anak yatim. Mereka perjualbelikan anak yatim tuh yang sayang dengan anak yatim mereka, niscaya nanti kelak bersama Nabi begini. Mereka tunjukkan begini. Hakadha. Artinya orang-orang kelak yang menyantuni anak yatim, yang baik, yang mau menyantuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti yang lain, kelak mereka di hari kiamat Allah berikan kemudahan. Mereka akan bersama dengan Nabi begini gitu mereka. Yang mereka jual apa? Ayat Allah.
Yang mereka jual apa? Hadis Nabi. Yang mereka jual apa? Anak yatim. Yang mereka jual apa? Panti asuhan. Yang mereka jual apa? Orang-orang tua yang jompo. Tapi kemudian ketika duit itu masuk, mohon maaf, uangnya masuk, kemana pergi duitnya? Lenyap, tak terasa. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang baru-baru ini terkenal. Siapa itu? Kalau saya tak salah, kita tak sebut, nanti kena lagi. Ini sudah cukup yang kesekian kalinya kita kena. Ada salah satu lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini agak cari aman sedikit malam hari ini. Ada salah satu lembaga swadaya masyarakat. Mereka kumpulkan uang itu sampai miliaran rupiah. Gaji ketuanya 100 juta lebih. Saya bilang ini gaji atau cuci muka? Mungkin cuci duit. Bapak Ibu money laundry tahu? Pencucian uang gitu. Tapi itulah kenyataan Bapak Ibu. Mohon maaf, mereka jadikan bencana, mereka jadikan kejadian-kejadian itu untuk mengumpulkan dana. Tak salah, baik, bagus. Kalau tak ada mereka kita kesusahan. Cuma yang menjadi masalah adalah yang berada di situ mereka mengerti agama. Tapi mengapa, mohon maaf, kepentingan mereka, keinginan mereka menjadi sesuatu yang mereka pertuhankan, sehingga mereka tak mengingat orang-orang yang kemudian ada di sana. Masa ia gajinya 100 juta? Kalau kayak gitu jangankan dia, saya pun mau. Gaji 100 juta untuk lembaga swadaya masyarakat, berapa banyak dana yang dia kumpulkan? Itu justru Pak, Bapak Ibu, kalau ada lembaga swadaya masyarakat yang mengumpulkan dana banyak di atas miliaran, itu bisa kita harus cari tahu. Apalagi gajinya sampai 100 juta. Kalau gaji ketuanya 100 juta, mesti pendapatannya lebih dari 1 miliar per bulan itu. Kalau sempat 1 miliar per bulan, gajinya 100 juta, kira-kira berapa persen itu? 10%. Sementara, mohon maaf, sementara zakat saja, pengelola zakat saja tidak boleh dapat lebih dari sekian. Itu pun bermasalah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Itu pun bermasalah. Banyak orang-orang mau masuk, mohon maaf, mereka ngerti agama tapi pengen masuk jadi ketua zakat dan lain sebagainya, pakai suap juga itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Tidak ada masalah, mereka yang akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat apa yang mereka perbuat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, itu yang kita takutkan saat ini. Cuman kita bisa berbuat apa? Kita tak bisa berbuat apa-apa, tapi ada hal yang harus kita buat. Apa? Bisa atau tidak bisa, kita tetap harus berbuat. Artinya apa? Kalau kita tahu, maka kelak kata Nabi di akhir pernyataan itu, kata Nabi, kalau engkau ketemu dengan orang demikian, jangan pernah engkau duduk bersama mereka. Allah bilang, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Dalam riwayat Nabi mengatakan jauhi mereka, kata Nabi, harus kita jauhi. Artinya menjauhi mereka kalau kita takut iman kita goyang. Tapi kalau kita kuat iman, mampu membuat mereka berubah, atau setidaknya kita tidak terjangkit penyakit mereka, ya tidak ada masalah. Musafahah tetap berjalan. Tapi kalau bisa, kalau memang kita bisa mampu biar mereka tahu akan perbuatan mereka, kita menghindari mereka. Tujuan menghindari mereka agar mereka bisa merasa bahwa perbuatan yang mereka buat adalah salah. Itu yang menjadi masalah kita saat ini Bapak Ibu. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ciri ulama su itu yang keenam, tidak mau bertobat. Tak mau bertobat. Nah, ini korelasinya begini. Jadi saya mohon maaf juga nih, jangan ada tersinggung nih para asatid yang lain sebagainya. Kalau ada asatid ya memang salah dia, tapi kemudian tak mau dikritiki, tak mau dikritik dia, itu juga bagian daripada, mohon maaf, itu ulama-ulama su juga itu. Artinya mereka merasa diri mereka, kalau mereka tidak mau dikritik, itu tandanya mereka merasa lebih pintar. Tapi mohon maaf juga, jangan mengkritik di depan umum, itu tak punya adab namanya. Sebaik-baiknya mengkritik itu adalah dengan akhlak yang mulia juga. Kita tidak pengen mereka punya akhlak yang tidak mulia atau akhlak mazmumah, tapi kemudian kita melakukan perbuatan akhlak yang mazmumah. Itu sama saja kita menunjukkan sesuatu, menghilangkan sesuatu, mendatangkan sesuatu. Menghilangkan yang busuk, mendatangkan yang busuk. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi cara mengkritik orang jangan di depan umum, tak baik. Nah, Ustadz mohon maaf, boleh kita duduk sebentar? Boleh. Di mana? Di warung kopi. Jelas di situ orang ramai.
Tidak bisa begitu. Di dalam kek atau di mana kek terserahlah gitu. Itu kalau memang kita mengetahui kesalahannya. Tapi kalau tidak yakin kita akan kesalahan itu, kita ambil poin tersebut, kita pahami dulu, nanti di rumah kita cari. Kalau kita tak punya, cari, datang ke guru, kita tanyakan ke guru, Ustadz, betul tidak begini pemahamannya A, B, C, D? Kalau ternyata pemahaman Ustadz tadi betul menurut dia, maka ikuti. Kalau tidak, kemudian sampaikan. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu, Bapak Ibu. Yang sekarang tidak ada adalah ketika ada orang yang mengerti, pintar, cerdas, alim, salah, tak ada yang mau menasehati, tak ada yang kemudian mau mengkritik, tak ada yang mau membenarkan. Kenapa tak ada? Kami takut Ustadz ternyata dia lebih pintar dari kami. Itu masalah. Masalah betul itu. Jangan mengagungkan manusia melebihi pengagungan kepada Allah. Jangan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, terlalu banyak manusia mengagungkan manusia, bukan mengagungkan Allah. Makanya bahasa tadi disebut dengan adanya waliur rahman dan ada walius syaitan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Apa karakter wali syaitan tadi? Ini sedang kita pelajari. Waliullah dan wali syaitan. Sekarang bedanya tipis. Waliullah itu tipis dengan wali syaitan itu bedanya tipis. Sama-sama mohon maaf, kalau waliullah mereka punya tingkat keimanan yang tinggi, kalau wali syaitan juga mereka setannya juga tinggi. Contoh ada wali kata dia bisa berjalan di atas, berjalan tapi hujan tak basah. Saya pernah dapat cerita ini di salah satu daerah di Riau itu. Ada seorang dianggap wali berjalan di dalam hujan tapi dia tak basah. Kemudian mereka para masyarakat kemudian mencari tahu siapa dia. Ternyata menurut mereka ahli ibadah. Sekarang ada ndak orang yang tidak ahli ibadah tapi berjalan dia di dalam hujan tak basah juga? Ada. Itu tadi wali dengan setan tadi. Udah ndak pernah sholat. Ya mungkin kita tak tahu dia sholatnya gimana. Mungkin dia sholatnya di akhir waktu. Atau tidak apalah, terserahlah pokoknya. Artinya Bapak Ibu, karakter itu kan kelihatan gitu. Hanya saja kita ini terkadang mudah percaya antara dukun dan alim. Antara dukun dengan orang alim kita ini tertipu kadang-kadang. Oh dia alim kok, dia sering ke masjid, rupanya dukun. Dukun itu main dengan setan. Ada dukun tak main dengan setan. Nah nanti komenlah di sini yang mau komen setelah ini. Ada dukun yang tak main dengan setan? Tak ada Bu. Dukun itu rata-rata main dengan setan. Saya tidak tahu, tangan saya patah nih. Saya pernah datang ke salah satu tempat pengobatan di Jawa itu, tangan ini patah, cuma 5 menit. Pengobatannya pakai batu. Saya tidak tahu batu itu sampai sekarang. Tapi memang seminggu kemudian sembuh itu. Tapi bengkok. Artinya nggak sempurna juga. Itu karena saya lasak aja itu. Sampai sini paham Bapak? Seminggu kita datang jauh-jauh dari satu daerah, kemudian sampai ke situ cuma 5 menit. Menunggu antrinya panjangnya minta ampun. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kita perlu hati-hati. Kayak Ponari. Tahu kan Bapak Ibu Ponari, dah tersebut lagi namanya kan? Ponari itu. Ini dah berkali-kali kita sebut Ponari ini. Banyak kali yang percaya. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak yang ngantri itu. Itu beda tipis itu. Kalau Bapak Ibu datang ke orang saleh, misal Bapak Ibu mohon maaf, kita ada ulama kita anggap dia alim saleh, datang kita ke situ bawa air, Pak minta doakan. Kita minta doa kepada orang soleh itu boleh apa tak boleh? Berdoa dengan wasilah orang soleh boleh apa tak boleh? Boleh, tak ada salah. Bahkan Nabi pun begitu. Diambilnya air putih, datang seorang sahabat kepada Nabi untuk berobat, diambilnya air putih, ditiupkan oleh Nabi, dibacakan dulu Al-Fatihah 3 qul, tambahkan Al-Baqarah, ditiupkan, kemudian diminum. Sebenarnya kalau dah Nabi tinggal mengadahkan tangan ke atasnya selesai. Tapi Nabi ingin tunjukkan kepada kita betapa doa-doa yang dibacakan itu mampu memberikan kesehatan dengan izin Allah. Ini ndak dibawa Coca-Cola kemudian diminum, ya Kak, sampai kiamat akan sembuh tak? Yang dibawa Coca-Cola. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Maka perbedaan orang-orang berilmu dengan dukun pun tipis. Kita anggap itu bukan dukun dia Ustaz, tapi orang pintar dia. Entahlah pokoknya, bagi saya sama saja. Hati-hati Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Kemudian yang ketujuh, sombong dipermainkan oleh nafsunya.
Ini juga sudah kita sampaikan, 3 hal yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Siapapun dia, itu mesti akan dihancurkan oleh Allah. Nah, begitu juga para alim. Cuman masalahnya, orang alim lebih mudah untuk dihancurkan oleh Allah, dan lebih berbahaya dan lebih besar azabnya bagi Allah, dari Allah terhadap mereka orang alim yang kemudian mempertuntunkan hawa nafsu mereka. Kenapa? Mudah tidak bagi orang alim itu terjerumus dalam nafsunya? Mudah, Pak, mohon maaf, mudah. Orang alim ini banyak, aku ni poligami demi mengangkat derajatnya Allah. Kalau tak cantik takkan mau dia, percayalah itu. Tapi ini kan sunnah Nabi. Betul, itu sunnah Nabi. Yang tak sunnah itu ente. Begitu. Terlalu banyak orang yang, mohon maaf, mengangkat poligami demi sesuatu. Tapi kalau murni karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, silahkan, tak ada masalah. Yang berani, saya kira Pak Yendi tak berani. Jangankan Pak Yendi, saya pun tak berani. Sampai sini paham, Bapak? Jangan kita kowar-kowar mendalilkan sesuatu. Nah, ini yang saya maksud. Kita jual agama tadi begitu. Kita berdalil sesuatu tapi sesungguhnya kita pelaku. Kita berdalil sesuatu tapi kita pelaku. Apa contohnya? Kita berdalil sesuatu, kita pelaku. Contoh yang lagi begini. Wahai para jamaah, jangan lupa, pokoknya kalian harus minum madu. Pas disuruh beli madu, udahlah kami cukuplah minum obat aja lah. Tak mau dia minum madu. Tapi dia mengatakan madu, padahal dia jual madu tapi dia tak minum madu. Nah, ini masalah juga. Jadi orang-orang yang kemudian memanfaatkan dalilnya Allah, dalil ayat-ayatnya Allah, kemudian hadis-hadis Nabi untuk kepentingan pribadi. Kalian jangan suap. Ya, dia ngomong kayak gitu, ternyata dia caleg. Dia takut kalau suap dia kalah. Kan begitu. Tapi memang kalah menang tetap suap haram. Kalah menang tetap suap haram. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang mempertuntunkan hawa nafsu dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nanti kelak kalian akan melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka Tuhan mereka. Apa contohnya? Mohon maaf. Ada sekelompok alim kemudian meniadakan akhlak mereka demi kepentingan jabatan. Itu ada. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu mereka rela menjual agama mereka, yang penting mereka bisa duduk bersama dengan penguasa. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang menjual agamanya demi mereka bisa duduk dengan penguasa, atau demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan posisi. Dan yang menjadi masalah adalah ketika posisi itu sudah mereka dapatkan, disitulah kemudian apakah itu akan menjadi jalan mereka untuk menciptakan perdamaian atau justru memunculkan perpecahan. Ada orang-orang yang kemudian, mohon maaf, ada para ulama yang duduk dengan pemerintah. Ada, salah, tak salah, tapi tujuan mereka baik untuk memperbaiki, memberikan masukan. Memang harus begitu. Ulama harus duduk dengan penguasa. Kalau ulama tidak duduk dengan penguasa, justru mudah bagi para penguasa untuk menghancurkan. Tapi ulama yang seperti apa? Ulama yang tidak cinta dengan harta. Ini, kau mau tak jadi wakil aku? Tidak mau aku. Tapi duit semua dari aku. Oh, tidak apa-apa lah, kita coba. Tidak bisa. Apalagi sekarang Bapak Ibu, zaman-zaman saat ini susah kita untuk menentukan yang mana orangnya. Maka pakai hati kita, pakai ilmu kita, pakai akhlak kita. Untuk melihat orang itu kita butuh 3. 1 hati, yang kedua ilmu, yang ketiga akhlak. Kita melihat orang itu dengan 3. Dengan hati, dengan ilmu, dengan akhlak. Kalau hati itu dah tahu kita Pak. Kemudian akhlaknya, ilmunya, itu kita bisa lihat. Kemudian bagaimana mereka dengan ilmu yang mereka katakan. Kalau mereka menyampaikan ilmu tapi mereka tak menjalankan, itu sulit bagi kita untuk bisa mengikuti mereka Bapak Ibu. Karena itu paling tidak ciri khas yang nampak daripada ulama su'. Mereka berbicara tapi mereka tidak menjalankan. Bahasa Allah dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti ini akan mendapatkan posisi mereka kelak di akhirat
sebagai kerak-keraknya neraka. Kenapa ulama su ini berbahaya? Kata Imam Al-Ghazali, kenapa ulama-ulama su ini berbahaya? Kata beliau, karena orang-orang seperti ini justru yang akan mengantarkan mereka kepada abwab jahannam, yang mengantarkan manusia, yang mengantarkan orang-orang yang sudah beriman tadi, yang seharusnya masuk ke dalam surga, tapi mereka antarkan ke dalam neraka. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ulama itu paling besar perannya dalam merubah pola pikir masyarakat. Tapi kemudian mereka merubah pola pikir masyarakat bukan ke jalan yang betul, tapi justru sebaliknya. Itu menjadi ancaman atau tidak? Menjadi ancaman bagi kita. Bapak Ibu boleh lihat saat ini sekarang, perhatikan baik-baik. Di masjid ini berbeda dengan masjid yang lain. Kajian Syiah berbeda dengan kajian yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Bingung kita Pak, ini yang satu ini mengajak ke surga apa ke neraka? Yang sana mengajak ke surga atau ke yang neraka? Sehingga mohon maaf ketika saling mencaci memaki, kita bingung, kedua-duanya masuk neraka. Kalau saling mencaci dan memaki itu tidak ada Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu karena apa? Karena ilmu. Karena apa? Karena alim. Orang berilmu harusnya mendamaikan, tapi justru kemudian memunculkan perpecahan. Itu yang kemudian kita sebut dengan ulama su. Baik. Yang terakhir, disorientasi intelektual. Wah, ini agak berat sedikit bahasanya. Bahasanya aja yang berat. Disorientasi intelektual. Artinya begini, salah dalam menerapkan ilmu. Itulah bahasa lainnya itu. Ilmunya tidak sesuai dengan orientasinya. Ada orang berilmu tapi orientasi ilmunya, mohon maaf, kita ambil contoh begini. Dia seorang ahli di bidang agama, tapi kemudian dia menjadi ahli di bidang teknik. Jadi dia terapkanlah ilmu agama tadi di dalam ilmu teknik. Itu tidak nyambung itu. Yakin saya tak nyambung. Nabi itu pernah disalahkan oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, kata Nabi begini. Jadi ketika tentara perang ini sedang berjalan, kemudian sudah malam, Nabi pengen berhentilah di situ di atas bukit tadi, biar kita bisa melihat. Tapi kemudian kata Khalid bin Walid, tak jauh dari sini itu ada muara, ada seperti danau. Kita kalau berhenti di atas dan bermukim di atas, sementara mereka mengambil air, kata Khalid bin Walid, itu kita bunuh diri namanya. Sehingga mohon maaf, Khalid bin Walid bukan menyalahkan, mengatakan kepada Khalid bin Walid mengatakan kepada Nabi, sebaiknya kita bermukim, membangun tenda itu di dekat muara, di dekat danau. Kenapa demikian? Karena kalau kita bermukim di sana, ketika kita haus kita bisa minum, sementara kita bisa membangun tenaga. Sementara kalau kita di bukit, musuh kemudian mengambil telaga, kita yang dibunuh, kata Khalid bin Walid. Artinya begini, Khalid bin Walid ahli dalam bidang strategi perang. Nabi juga pernah berperang, tapi tak ahli dalam strategi perang. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini sudah kelihatan. Sekarang ilmu itu bisa saja berubah aliran. Kenapa? Yang ahli agama masuk ke teknik, yang teknik masuk ke dalam fisika, yang fisika masuk ke dalam biologi. Masing-masing nyambung lah. Sampai sini paham? Yang ahli biologi jadi ahli hukum tata negara. Itu kan kelewatan itu. Yang jadi ahli agama siapa? Yang ahli agama nanti dari teknik sipil atau teknik elektro lah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kita tak menyalahkan siapapun yang mau belajar agama, karena hukum belajar agama itu wajib. Tapi kemudian jangan mempelajari agama demi yang lain. Kita tak menyalahkan siapapun, mau lulusan teknik dia, mau lulusan fisika dia, mau anak sosial dia, mau IPS kah dia, mau IPA kah dia, ketika ingin belajar agama silahkan, karena kewajiban setiap orang mempelajari agama. Tapi jangan begini bahasanya, jadilah alim yang intelek, bukan intelek yang alim. Kata guru saya, jadilah alim yang intelek, jadilah orang yang mengerti agama tapi kemudian cerdas. Tapi jangan cerdas kemudian baru mempelajari agama. Kalau mempelajari agama untuk kepentingan dia, itu yang masalah. Tapi kalau dia mempelajari agama untuk memperbaiki jalan hidupnya, itu yang baik. Kita ambil contoh ekonomi. Kita ambil contoh yang lain selain dari ekonomi, akuntansi. Sekarang ada namanya akuntansi syariah. Akuntansi syariah itu dimunculkan untuk memasukkan nilai-nilai agama di dalam aturan-aturan akuntansi.
Pertanyaannya adalah jangan jual nilai-nilai syariah tadi untuk mencari orang-orang berbondong-bondong datang. Kita ambil contoh yang paling sederhana, bank syariah. Yang kita jual apa? Kita menjual agama, kita menjual hadis Nabi. Tapi kemudian mohon maaf, di dalam transaksinya kadang-kadang banyak yang tidak sesuai. Untuk apa? Kalau kita jual produk ini kan produk syariah. Oh, ini bakal banyak yang datang. Oh iya. Tetapi tujuannya adalah tetap untuk mencari keuntungan. Yang betul adalah kita tetap mendukung pembangunan ekonomi syariah, bank-bank syariah, akuntansi syariah, gadai syariah dan lain sebagainya. Silahkan, tak ada masalah. Kita bangun, kita bantu. Jangan sampai orang-orang yang di dalam itu menyelewengkan ilmu-ilmu tadi yang tadinya sudah lurus tapi kemudian menjadi tidak lurus. Yang kedua, jangan dicampur adukkan. Ini terlalu banyak orang-orang yang kemudian mencampur adukkan. Apa yang mereka campur adukkan? Mereka campur adukkan permasalahan-permasalahan syariah, kemudian mereka campur adukkan dengan masalah-masalah yang tidak syariah. Apa contohnya? Contohnya begini. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Ada satu kasus dulu, saya sampaikan begini, Pak, ini kan kasus perbankan ini, itu kasus yang kita ambil waktu itu syariah compliant. Ini saya kebetulan merasakan sendiri nih. Jadi syariah compliant itu harus diselesaikan dengan model syariah. Saya bilang, oh enggak bisa, kalau dengan model syariah bank rugi. Muncul orang-orang yang punya kepentingan, apa kata dia? Kita alihkan. Kenapa harus kita alihkan? Kita alihkan dengan metode-metode yang lain. Yang penting kita mendapatkan keuntungan. Ini menjadi masalah, Pak. Kita tanya langsung itu ke salah seorang itu. Kebetulan mereka DPS itu. Saya bilang, Pak, kok bisa ini dicampur adukkan? Ini kan tidak sejalan. Ini kan tidak sesuai dengan agama. Ini kan tidak sesuai dengan syariah. Apa kata dia? Tidak ada masalah. Yang penting bang untung, kita untung, kata dia. Itu masalah hari ini begitu, Pak. Itu karena apa? Disorientasi tadi. Siapa yang bermasalah? Siapa yang melakukan disorientasi tadi? Alim, orang-orang mengerti, orang yang cerdas, orang yang pintar. Coba kalau mereka nggak ngerti, coba kalau mereka bukan ketika mereka menjalankan ilmu yang lurus, kira-kira akan terjadi hal demikian? Enggak. Maka masyarakat berubah pola pikir kita jadinya. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada namanya investasi bodong. Jamaah kita cerdaskan, jangan ada yang datang, jangan ada yang main investasi bodong. Jawaban jamaah itu sederhana, Ustadz itu main, jadi menurut kami itu baik. Kita ambil contoh, Bapak Ibu sudah tahu kan, Paytrend dan lain sebagainya, MLM, multi level marketing, itu menghalalkan yang haram, kalaupun halal, menghalalkan yang haram. Tidak bisa demikian. Sekarang berubah bentuk. Memang tak lagi MLM, tapi ada namanya MLM yang lain. Modelnya, namanya berubah, tapi modelnya hampir sama. Sekarang banyak yang di MLM kan, banyak sawit, pupuk sawit pun di MLM kan. Kalau kau punya anggota banyak, tenang, kata dia. Yang di atas sena, yang di bawah tersiksa. Yang cari siapa? Yang di atas obat-obatan. Itu karena apa? Disorientasi. Yang buat begitu siapa? Orang alim. Uniknya lagi tertipu karena fulus. Kalau tak ada fulus, ya tidak mungkin, Bapak Ibu. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi begitu berat musuh kita hari ini karena kita berhadapan dengan orang-orang yang munafik. Dan orang-orang munafik itu mereka berada dalam tingkat kecerdasan. Memang tinggi-tinggi cerdasnya, Pak. Tingkat kecerdasannya tinggi-tinggi, pintar-pintar. Itu yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Kalau ada sarjana S1 yang ngomong, kemudian yang sudah S3 ngomong, saya sangat yakin sekali kalau kita tertipu kalau kita lebih mendengarkan yang S3 daripada S1. Yang kita takutkan begitu. Kadang-kadang S1 kita anggap Gus Baha itu tidak ada S1, S2, S3-nya itu. Gus Baha itu tidak ada S1, S2, S3-nya. Itu termasuk salah satu ulama tafsir di dunia, anggota tafsirul Quran di dunia. Itu tidak ada S1, S2 dan tidak, mohon maaf, tidak lulusan dari Timur Tengah. Coba Gus Qayyum sama,
Gus Goyim itu bukan, tidak ada S1-nya itu, tapi mereka lama di dalam pesantren. Mereka mengaji. Ini tiba-tiba baru setahun 2 tahun ngaji, dah habis kita dibuatnya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Yang begitu-begitu tuh cerdas-cerdas. Nah, Bapak Ibu, ini nanti ada kaitannya dengan perang pemikiran. Kaitannya dengan perang pemikiran ini dulu pernah kita bahas. Jadi memang apa yang kita kaji itu berkesinambungan. Salah satu yang dimaksud dengan disorientasi intelektual tadi adalah begini Bapak Ibu. Sekarang itu kita ini dalam dunia perang pemikiran. Bapak Ibu sekarang ini dibuat bagaimana ilmu-ilmu yang Bapak Ibu miliki itu tidak sejalan dengan apa yang Bapak Ibu pelajari. Artinya begini, Bapak Ibu orang pendidikan, nanti bisa jadi Bapak Ibu orang pendidikan tidak mengajar di dunia pendidikan, tapi menjadi bagian mekanis. Entah itu apalah bagiannya, terserah. Nah, itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu yang perlu dipahami dulu, orang-orang seperti ini itu mengerti nilai, mengerti agama, cuman akan menjauhkan nilai-nilai agama terlebih dahulu daripada ilmu tersebut. Jadi urutannya begini. Dulu urutannya orang-orang Eropa itu dia belajar dulu agama, ilmu-ilmu agama dari Muslim, dari Islam. Setelah mereka pelajari, kemudian mereka ambil tuh ilmunya, nilai-nilai agamanya mereka keluarkan, mereka tinggalkan, sehingga apa yang terjadi dengan nilai-nilai agama tadi yang mereka kesampingkan, yang tersisa adalah ilmunya saja. Sehingga mohon maaf, banyak orang berilmu tapi tak berakhlak. Itu inti yang mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi dengan itu bisa merusak. Sekarang pertanyaan saya sederhana, sekian banyak para alim ulama di Indonesia ini, mengapa kebijakan menghilangkan pelajaran agama itu menjadi kecolongan? Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa pelajaran agama mau dihilangkan, dan ini wacana yang sudah sangat lama sekali. Zamannya Pak Anies Baswedan jadi Menteri Agama, Menteri Pendidikan, itu sudah muncul Bapak Ibu. Jadi kenapa itu masalahnya? Yang punya ide juga orang-orang pinter, gelarnya bukan juga S2 Pak, doktor, profesor. Tapi itulah kemudian kita tak mau suuzon. Tapi mau tak mau kita harus suuzon. Artinya kita jangan suuzon, tapi kita harus berhati-hati. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yang terakhir. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang sudah berakhir ulama su kita.